Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usalli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ikhwanul muslimin yarhamkumullah. Para jamaah sekalian, khususnya muda-mudi atau remaja-remaji, juga kepada siapa saja yang ikut serta menyimak dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan ini kita masih diberi usia panjang sehingga kita bisa menikmati keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Dan kita bisa menjalankan rangkaian paket ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan keridhoannya. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita, kepada idola kita yang telah mengangkat kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah, dibawa ke alam yang terang benderang, yaitu alam akhlakul karimah. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti jejak beliau dan kita jalankan ajaran dan anjurannya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza dan di dunia kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin yarhamkumullah. Masih seputar pembahasan tentang kemuliaan bulan Ramadan. Kita coba mengungkap malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ini yang terkenal Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam. Ada sejodoh-sejodoh ya. Laki-laki, perempuan, kemudian siang dan malam. Siang itu biasanya kita disebut hari. Ada hari Kamis, ada hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari-hari lainnya termasuk hari Mod jeung hari Deung berenya. Nah, di hari-hari itu juga banyak yang istimewa. Seperti di hari raya Idul Fitri. Itu puncak kebahagiaan bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, kita sampai mengikuti hari raya itu. Hari raya Idul Fitri. Itu hari yang istimewa. Ada juga hari yang menakutkan, yaitu hari kiamat, cuma ya. Semoga kita tidak mengalami hari kiamat. Kemudian malamnya juga bermacam-macam. Allah menciptakan malam. Ada malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Di yang sempekan itu ada malam-malam yang berbeda-beda. Ada malam yang membuat orang resah, gelisah, serba susah dan serba kebingungan. Siapa ini yang mengalami ini? Seperti orang-orang yang masuk penjara misalkan, yang telah melakukan perbuatan yang negatif. Di penjara nggak ada yang senang, nggak ada yang nyaman, bingung dan resah. Semoga kita tidak sampai ya, baik penjara dunia atau penjara akhirat. Kemudian malam ada juga yang membuat orang menjadi harmonis, romantis, dan tidak ada suasana yang sadis gitu ya. Itu dialami biasanya seperti pengantin baru yang sedang honeymoon, sepentinan bagi yang pengantin baru. Bagi yang belum pengantin baru, kepada remaja-remaji muda-mudi silakan ya, supaya bisa menikmati malam-malam seperti itu.
Nah, kemudian Allah menciptakan di malam-malam itu juga termasuk malam di bulan Ramadan itu ada malam yang paling mulia, paling istimewa. Sebagaimana tadi Al-Fakir baca ayatnya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau apa itu yang dimaksud dengan malam yang mulia itu? Karena kita hamba Allah dan manusia terbatas pemikirannya, juga pengetahuannya, maka hanya Allah yang mengetahui. Oleh sebab itu Allah pula yang memberikan jawabannya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Maka kata Allah, Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah mengena di Lailatul Qadar itu usia kita yang baru saja 20 tahun atau baru 15 tahun, kita menghidupkan Lailatul Qadar itu mengena kepada Lailatul Qadar, maka nilainya sudah sama dengan 1000 bulan. Banyak ulama yang berpendapat yang dimaksud 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Ada juga yang mengatakan 84 tahun. Mudah-mudahan saja kita bisa bertemu dengan malam Al-Qadar itu. Apa sih Al-Qadar itu? Ada juga ulama, maaf kita bermakmum saja ya kepada ulama, sebab kita kan bukan ulama. Al-Fakir bukan ulama, bukan ahli mentafsirkan Al-Quran, bukan ahli hadis, bukan ahli dakwah, apalagi ahli kubur. Ini hanya tapaulan, mengundang rasa optimis. Mudah-mudahan kecipratan berkahnya gitu dari orang-orang yang suka ahli dakwah. Hanya berbagi sepercik ilmu saja. Oleh sebab itu apabila ada kekurangan, ada kesalahan, tolong dikritik dan diperbaiki. Al-Qadar itu kata ulama adalah untuk penentuan. Allah menentukan nasib seseorang atau kita ya, baik dan buruknya di masa yang akan datang itu ditentukannya di malam Al-Qadar. Oleh sebab itu kita penting sekali itu menghidupkan malam Al-Qadar di bulan suci Ramadan. Momen-momen yang baik ini jangan sampai kita terlewatkan. Rasulullah SAW mengingatkan kita di dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari. Siapa saja yang mendirikan Lailatul Qadri, yaitu malam Al-Qadar, artinya menghidupkan, mendirikan di sini artinya menghidupkan malam Al-Qadar, imanan dengan dorongan keimanan kepada Allah, wahtisaban dan hanya mengharap ridho Allah, bukan yang lainnya, bukan misalkan berangkat ke masjid itu karena begadang atau untuk mencari sesuatu, tidak. Itu mendirikan itu artinya menghidupkan Lailatul Qadar itu hanya beriman kepada Allah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Orang itu diampuni dosanya sama Allah yang telah lalu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Luar biasa ini. Jadi menghidupkan malam Al-Qadar itu bisa menghapus dosa yang telah lalu. Tapi dosanya dosa kecil tentu ya, bukan dosa yang besar, bukan. Kemudian apa saja yang kita lakukan di malam Al-Qadar itu? Pernah Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seandainya kita tepat mengenai malam Al-Qadar itu, apa yang harus kita baca? Maka beliau menyarankan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada dua macam ini. Ada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang mana saja yang mau dibaca? Sama-sama saja itu juga boleh. Dibacalah sebanyak mungkin.
Ya alhamdulillah kita setiap habis sholat tarawih kita wirid itu dibaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu wirid untuk di malam Al-Qadar. Ada juga yang melaksanakan sholat Al-Qadar seperti yang dikutip di dalam kitab kitab Ihya, yaitu sholat Lailatul Qadar itu 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Fatihah, rakaat pertama membaca surat Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian rakaat kedua juga sama, membaca surat Fatihah terus dilanjutkan dengan membaca surat Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan sholat itu, maka bacalah Astagfirullah wa atubu ilaihi sebanyak 70 kali. Itu dikutip di kitab Ihya. Dengan itulah cara untuk menghidupkan malam Al-Qadar. Tapi bagaimana Pak kalau misalkan kita nggak bisa, sebab kita kan harus di rumah saja. Di rumah juga bisa. Jadi ada satu tempat ya di rumah, makanya itu ada rumah di tempat ruangan tamu, ada ruangan untuk sholat, itu yang bagus di rumah tuh. Ada ruangan untuk sholatnya berjamaah, di situ dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Artinya itu musolah. Jadi disitulah kita itikaf untuk menanti datangnya Al-Qadar. Nah kemudian kapan saja kita harus menghidupkannya malam Al-Qadar itu? Apakah dari awal bulan Ramadan, atau sudah pertengahan bulan Ramadan, atau terakhir bulan Ramadan? Kan dibagi 3 tuh Ramadan tuh. Puluhan pertama, puluhan kedua, puluhan ketiga. Puluhan pertama rahmat Allah, puluhan kedua adalah magfirah, puluhan ketiga adalah itkun, kebebasan ya dari api neraka. Nah menurut sebagian ulama yang mengatakan Rasulullah SAW kalau mencari Al-Qadar itu dari awal Ramadan. Jadi beliau itu semakin hari bulan Ramadan berlalu semakin gesit ibadahnya. Malah katanya kalau sudah tanggal 20 sampai habis bulan Ramadan itu ibarat angin. Ibadahnya itu kencang. Jadi sudah tidak terpengaruh lagi dengan tidur, tidak terpengaruh lagi dengan makanan atau hiburan-hiburan gitu Rasulullah. Oh itu Pak Nabi atau Pak, itu mah kan kita makan bukan Nabi, atau wajar aja itu mah Nabi. Kalau nggak begitu kan bukan Nabi namanya. Saudara salah ngomongnya, harusnya ngomongnya segitu teh itu Nabi yang sudah ada jaminan dihapus dosanya dan sudah ada jaminan masuk surga. Nabi itu seperti itu coba ibadahnya. Loh kita ini yang boro-boro Nabi kita makan, ulama juga kita bukan. Kan kita mah belum ada, jangan pun para pendengar ya, para mustami, saudara-saudara atau remaja-remaji yang sedang mendengarkan nih. Nih yang ngomong aja nih, yang ngomong, yang disebut ustadz nih. Kan belum ada jaminan kalau misalkan kita mati nanti di akhirat nggak tahu masuk surga, nggak tahu masuk surga, kan nggak tahu. Jadi artinya harusnya kita mencontoh Rasulullah SAW, meskipun tidak sepenuhnya tapi sedikit aja mencontoh Rasulullah SAW. Nah ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan ini, kapan kita harus mencari Al-Qadar. Qala Rasulullah SAW, taharau Lailatul Qadri bil witri minal asril awahiri min Ramadana. Rahus Sayhoni. Taharau, ada orang atau ulama yang mengatakan artinya taharau itu berjaga-jagalah, berjaga-jaga ya. Ada juga yang mengatakan taharau intiplah Lailatul Qadar itu. Ada juga yang ketiga katanya taharau carilah Lailatul Qadar itu. Yang mana yang benar? Tiga-tiganya benar. Berjaga-jagalah untuk menanti kedatangan malam Al-Qadar, yaitu artinya kita iktikaf baik di masjid atau di rumah dengan cara tadarus,
wirid atau istighfar, perbanyak istighfar ya. Mohon ampun kepada Allah, mohon jadi orang yang baik, orang lebih baik kan kita, insya Allah kita orang baik. Jadi ingin yang lebih baik, jaga-jaga. Kemudian yang kedua katanya itu intip. Intip itu kan kata-kata yang kurang enak kedengaran, intip ya. Masa ngintip-ngintip sih? Tapi ada juga sih di zaman Rasulullah SAW ketika baginda Nabi sedang membaca Al-Quran, itu ada yang ngintip. Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka tidak janjian, tapi mereka punya perasaan yang sama gitu. Ternyata mereka juga mengakui bahwa itu Nabi teh utusan Allah dan Rasulullah dan Nabi Allah. Mereka kangen. Abu Jahal dari sudut rumah Nabi di luar itu dari sebelah barat menuju ke tengah-tengah. Abu Lahab dari sebelah timur menuju ke tengah-tengah juga. Begitu ketemu di tengah-tengah, Jahal, ngapain kamu? Lahab, kamu ngapain juga? Malam-malam begini. Kita mau tidak mau kita akui bahwa Muhammad itu ternyata Nabi Allah dan Rasulullah. Iya memang. Kenapa kamu kesini? Kamu juga kenapa? Saya sudah kangen, kepengen mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah, oleh Muhammad SAW. Sama kalau begitu. Jadi ternyata mereka ngintip bacaan Nabi itu kangen, kepengen mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu ngintip yang bagus itu. Ngintip yang bagus ya. Seperti itu. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab itu tidak berani berkata bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Allah dan utusan Allah di hadapan para pendukungnya ya, di hadapan para CS-nya atau simpatisannya. Enggak, kenapa? Gengsi. Katanya sih takut ditinggalin sama pendukungnya. Padahal tidak begitu, justru akan semakin mendekat mereka juga kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, itu ngintip yang bagus. Ada ngintip-ngintip yang bagus juga boleh, seperti ngintip pencuri misalkan. Siapa sih ini yang mencuri? Kemarin ada yang mencuri, kan mencuri mah nggak boleh. Ada mencuri motor misalkan, pasang CCTV, ngintipnya di CCTV. Macam-macam tuh orang zaman sekarang kan, ada yang mencuri duit, ada yang mencuri motor, mencuri mobil, ada juga mencuri cinta, yang mencuri hati itu ada. Yang nggak boleh ngintip yang negatif, seperti ngintip orang mandi diintip, orang yang pengantenan diintip ya, dipotret lagi, di share di grup. Wah, nggak boleh tuh, bisa habis tuh pahala puasa meskipun tidak batal puasanya. Kemudian yang ketiga, katanya taharawih itu cari al-qadar itu. Jadi berjaga-jaga dengan cara itikaf, ngintip juga dengan cara itikaf sebetulnya. Sekarang mencari. Itu dulu murma itu biasanya kalau bulan Ramadan itu tanya-tanya gitu. Pak, ada Lailatul Qadar nggak ke situ? Nggak tahu, belum ada. Saya juga nunggu dari tadi nggak ada kesini, belum datang. Kok lambat ya? Jangan-jangan di jalannya macet nih mobilnya nih. Iya kayaknya nih nggak datang sekarang. Apa nanti aja malam datangnya ya? Itu orang bertanya-tanya, nyari-nyari, katanya bukan begitu atuh. Mencari Al-Qadar bukan seperti itu. Tapi mencari Al-Qadar itu adalah dengan cara iktikaf. Nah, kalau kita mengenal kepada Al-Qadar, maka seperti hadis di atas, kita akan diampunkan dosa kita. Kalau sudah diampunkan dosa kita, berarti bersih dari dosa kita, bisa kita rasakan. Hati kita, jiwa kita akan menggeletar ketika membaca Al-Quran dan mendengar untayan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini hati yang sudah bersih, luluh, dan akan lunak. Meneteskan air mata bukan karena ditinggal ayah meninggal. Meneteskan air mata bukan karena tidak bisa kebeli baju. Meneteskan air mata bukan karena tidak beli daging. Meneteskan air mata bukan karena diputus cinta sama kekasihnya, bukan. Tetapi meneteskan air mata dari lubuk hati yang paling dalam, karena dia sudah bersih dosanya
dan menggeletar apabila mendengar azan, apabila mendengar takbir. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Ikhwanul muslimin yarhamkumullah, kiranya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sekian dan demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Al-aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.